Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Insyaallah pada video kali ini, alhamdulillah ini sangat spesial sekali pada malam hari ini. Pada video kali ini, insyaallah kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan wakaf ya teman-teman. Insyaallah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir, insyaallah praktisi wakaf langsung ya yang sudah sangat senior sekali di perwakafan di Indonesia, insya Allah. Beliau adalah Pak Parmuji, aktif di lembaga Nazir Wakaf, insya Allah lembaga Nazir Wakafnya sangat terkenal sekali ya, insya Allah. Baik teman-teman semua, nanti insya Allah kita akan bincang-bincang sama beliau berkaitan dengan wakaf produktif, kemudian perkembangannya sejauh apa, kemudian juga akan sharing terkait dengan suka duka menjadi seorang nazir wakaf. Apalagi mungkin beliau sudah berapa lama Pak Afan? Sudah hampir 10 tahun ya? 10 tahun lebih ya, Masya Allah. 10 Ya. tahun lebih beliau. Nanti insya Allah kita akan sharing, beliau akan juga sharing berkaitan dengan nazir wakaf dan lain sebagainya. Baik, nanti insya Allah akan ada beberapa pertanyaan yang akan coba saya bacakan. Mungkin nanti Pak Par bisa diskusi dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Kalau Pak Par sendiri melihat perkembangan, kita langsung saja Pak ya, perkembangan wakaf produktif di Indonesia seperti apa, Pak? Silakan. Ya, kalau dari saya pribadi ya saat ini sudah sangat luar biasa perkembangan wakaf di Indonesia, terutama wakaf produktif dan nazir yang berkecimpung di dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia pun saat ini sudah sangat banyak dan sudah sangat banyak juga yang sudah berhasil mengelola berbagai macam bentuk wakaf produktif yang sudah menghasilkan surplus wakafnya seperti itu. Jadi sebenarnya perkembangan wakaf di Indonesia itu sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi karena memang sudah sangat bagus lah untuk saat ini. Tapi memang perlu ditingkatkan lagi agar supaya surplus wakaf yang dihasilkan itu semakin besar sehingga penerima manfaatnya itu dari mauquf alaihnya itu akan semakin banyak juga. Gitu aja. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Berarti ini Pak ya sudah sangat besar sekali ya artinya perkembangan wakaf produktif dan lain sebagainya. Kalau mengingat perkembangan wakaf produktif atau pengembangan wakaf produktif kan tidak terlepas dari nazir. Nah, Pak Par sendiri selaku praktisi wakaf itu melihatnya seperti apa Pak terkait dengan peran nazir sendiri Pak dalam pengembangan wakaf? Ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh nazir dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Salah satunya itu adalah sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat agar supaya masyarakat itu semakin mengerti dan paham tentang apa itu wakaf produktif. Yang tadinya mungkin paham wakaf itu dengan 3M-nya itu ya, dari makam, madrasah, sama apa satunya? Makam, madrasah, apa satunya ya? Lupa saya itu. Masjid ya, masjid. Nah, 3 itu. Tapi kan sekarang teman-teman wakaf pun sudah mengembangkan ketiganya itu menjadi wakaf produktif. Contohnya umpamanya makam dibuatkan makam yang berbayar saat ini. Kemudian masjid bukan hanya untuk tempat ibadah tapi bisa digunakan juga sebagai tempat menghasilkan surplus wakaf dengan menyewakan aula dan sebagainya, atau dibangun ruko-ruko di depan dan sebagainya, seperti masjid Dompet Duafa yang ada di zona Madinah. Di atasnya itu tempat untuk beribadah, di bawahnya itu ada aula untuk pertemuan dan sebagainya, dan kemudian di sisi-sisi selasarnya itu ada beberapa ruko yang dapat disewakan kepada tenan untuk usaha seperti itu. Atau madrasah pun sekarang kan sudah banyak sekali sekolah-sekolah atau pesantren yang profit oriented gitu loh. Maksudnya sekolah yang berbayar dengan kualitas
yang mumpuni sehingga menghasilkan kualitas output yang sangat luar biasa gitu diharapkan oleh para orang tua, sehingga orang tua pun tidak segan-segan untuk bersedia membayar mahal untuk memasukkan anaknya di sekolah tersebut. Seperti itu. Contoh kayak sekolah Dompet Tuape juga yang diwakafkan salah satu wakif yang bernama Ibu Oscar di sekolah Al-Sekolah Universal, itu kan salah satu sekolah berbayar. Itu kan sekolah yang lumayan bonafit juga dengan biaya sekolahnya itu yang lumayan mahal lah buat kalangan menengah gitu kan ya. Tapi memang bisa menghasilkan lulusan yang bagus kayak gitu. Masya Allah, sangat ini Pak berarti ya, sangat memiliki peran yang sangat besar Pak ya terkait dengan nazir, betul. terkait dengan pengembangan wakaf. Kalau berikutnya Pak, kalau misalnya mungkin Pak Apar bisa sharing gitu ya, apa namanya terkait dengan kiat-kiat gitu ya, atau kiat-kiat untuk mengelola harta wakaf dengan baik gitu Pak, sehingga bisa menghasilkan surplus wakaf yang maksimal itu seperti apa? Mungkin Pak Apar bisa sharing. Ya, kalau di kita itu memang prosesnya sangat panjang ya untuk menghasilkan sebuah proyek yang bisa menghasilkan surplus wakaf. Dari mulai calon wakif itu mengisi peminat wakaf, kemudian kita melakukan survei langsung ke lahan aset yang mau diwakafkan gitu kan ya. Kemudian kita buatkan laporan sesuai wakaf. Kemudian kita buatkan studi kelayakan atau feasibility study gitu ya, layak atau tidaknya aset tersebut dibangunkan sebuah proyek di atasnya, bisa rooftop, bisa rumah sakit, bisa sekolah dan bisa lain sebagainya seperti itu. Nah, jika kita lakukan bisnis analisis atau studi kelayakan atau bisnis study itu ternyata visible gitu kan ya, bisa, nah baru kita lakukan pembangunan di atasnya, proyek yang kira-kira bisa menghasilkan surplus wakaf. Tapi kalau seandainya ternyata kita anggap aset tersebut kurang strategis untuk diproduktifkan, biasanya kita akan kembalikan lagi kepada calon wakifnya. Apakah aset tersebut boleh diruslah gitu kan ya, kemudian nanti hasil dari ruslah tersebut itu kita gabungkan dengan wakaf-wakaf yang lainnya untuk menghasilkan sebuah proyek yang lebih besar, itu memberikan manfaat yang lebih besar juga dan menghasilkan wakaf yang besar juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak sembarangan aset yang kita terima itu bisa kita produktifkan, tapi melalui proses yang lumayan panjang itu saya sebutkan tadi itu. Gitu Mas. Baik Pak. Kalau ini Pak terkait dengan kan ada perubahan itu ya Pak, PP kalau nggak salah ya, tentang wakaf, turunan dari PP dari Undang-Undang Nomor 41 itu. Nah itu apa ada pengaruh Pak ya terkait dengan? Ya sebenarnya nggak ada pengaruh yang signifikan ya untuk pengelolaan aset wakaf, karena kan dalam perubahan yang terjadi itu kan hanya perubahan terkait masalah ruslah atau penggantian perubahan peruntukan wakaf gitu kan, yang mengharuskan kita lapor ke kementerian, kemudian nanti kalau memang kementerian itu setuju dengan apa yang kita usulkan, maka dia akan memberikan surat rekomendasi itu. Jadi sebenarnya kalau saya pikir itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pengelolaan aset wakaf yang kita kelola saat ini, kecuali kalau seandainya perubahannya itu yang sangat luar biasa, umpamanya contoh umpamanya sertifikat wakaf dibolehkan diagunkan gitu kan di bank untuk memperoleh dana segar untuk membangun sebuah program yang besar, seperti itu. Tapi kan itu nggak terjadi dan belum pernah ada di Indonesia. Jadi kalau saya lihat perubahan yang terjadi saat ini tuh untuk PP di tahun 2018 itu yang nggak begitu berpengaruh lah terhadap perkembangan wakaf produktif di Indonesia gitu. Oke. Kalau ini Pak mungkin bisa sharing gitu ya, bagaimana untuk teman-teman mungkin nazir yang lain gitu ya, agar teman-teman nazir yang lain itu atau penggiat wakaf lah ya, memiliki semangat gitu Pak untuk mengembangkan wakaf gitu ya, atau untuk
ya sebagai penggiat wakaf lah gitu, mungkin punya apa namanya masukan gitu Pak, mungkin buat teman-teman. Oh gitu ya. Iya. Gini aja, niat kita itu dalam hal mengembangkan wakaf itu adalah untuk membantu orang lain, gitu kan ya, untuk membantu mauquf alaih, sehingga pada akhirnya yang ada di pikiran kita itu bukan lagi materi, tapi rasa ikhlas dan keinginan kita untuk mengembangkan wakaf itu dengan sukarela gitu, sehingga apa nanti yang kita hasilkan dari pengelolaan aset wakaf kita itu dapat bermanfaat untuk orang banyak gitu ya, untuk mauquf alaih. Kayak di dompet apa kan mauquf alaihnya itu bisa dari segi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, seperti itu Mas. Jadi pada intinya ya jangan lagi mengharapkan materi dari pengelolaan aset wakaf produktif, karena memang dari surplus wakaf yang kita peroleh itu bagian nadir kan nggak besar, hanya 10%. Berapa sih besarnya 10%? Jika kita menghasilkan tiap tahun 1 miliar, surplus wakaf itu cuma hanya dapat 100 juta. Kalau kita hitung untuk biaya operasional aja pun itu kadang tidak mencukupi untuk lembaga nadir gitu, seperti itu. Jadi ya pada intinya niat yang tulus untuk mengembangkan wakaf produktif, gitu aja. Itu Mas. Baik. Kalau gini Pak, kalau apa namanya teman-teman yang misalnya gitu ya, fresh graduate gitu ya, atau baru lulus gitu ya. Nah, kemudian mungkin masih sedikit kurang familiar gitu Pak ya, terkait dengan profesi nazir gitu ya. Nah, itu mungkin mereka juga pahamnya ya kerja misal di perusahaan-perusahaan gitu ya, atau di mana lah gitu. Tapi kalau untuk nazir wakaf itu mungkin masih jarang kurang gitu. minat gitu ya. Masih kurang minat atau jarang. Itu bagaimana Pak? Mungkin apa untuk menarik gitu Pak, apa namanya agar apa namanya teman-teman mungkin yang baru lulus atau yang ingin bergabung sebagai nazir gitu ya, atau ingin mungkin punya lembaga nazir sendiri, itu seperti apa Pak? Ya, terus terang aja, wakaf itu kan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial ke depannya ya. Karena memang wakaf itu tidak seperti dengan JIS, zakat infak sedekah. Karena wakaf itu adalah harta abadi yang tidak boleh berpulang atau apalagi hilang gitu kan ya. Dan kita sebagai nadir itu harus mempertahankan keberadaan aset tersebut. Nah, yang bagusnya lagi, kita selaku nadir itu dapat mengelola aset wakaf itu sesuai dengan peruntukannya, gitu, sesuai dengan keinginan kita mau kita apakan aset tersebut agar supaya menghasilkan surplus wakaf. Yang penting sesuai dengan tidak keluar dari jalur syariah, ya. Contohnya seperti wakaf uang. Wakaf uang itu kita bisa investasikan wakaf uang kita yang wakaf tunai tadi itu ke dalam investasi keuangan, bisa dengan melalui saham syariah, saham syariah bisa juga dengan reksadana, kemudian juga dengan sukuk dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau memang kita punya insting bisnis yang sangat luar biasa, kita bisa kelola gitu dengan cara ya kayak tadi membangun ruko-ruko, kemudian rumah sewa, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya, itu bisa kita lakukan seperti itu. Yang penting sebelum kita melakukan hal itu, kita perlu lakukan yang tadi analisis bisnis, kelayakan, dan sebagainya, agar supaya apa yang kita buat kemudian itu tidak merugi, tapi menghasilkan surplus wakaf. Jadi sebenarnya tantangan seorang nadir itu bukan hanya bagaimana cara mendapatkan aset baru atau bagaimana cara mendapatkan wakaf tunai, tapi bagaimana tantangannya itu adalah mengembangkan aset yang sudah kita dapat ini sehingga menghasilkan surplus wakaf. Yang tadinya umpamanya asetnya yang kita peroleh hanya baru berupa tanah 1000 meter, kita bangun di atasnya, tapi bisa berkembang menjadi lebih luas lagi tanahnya nanti, atau bangunannya itu bisa jadi lebih banyak. Tadi kita punya satu ruko, jadi bisa mempunyai 2-3 ruko di kemudian harinya, seperti itu. Jadi itu tantangan kita di Nadir itu seperti itu. Kalau memang sebenarnya kurang menarik gitu bagi para fresh graduate ini di kenadiran ini, karena memang dari sisi materialnya pun nggak terlalu besar kan ya. Biasanya kan anak-anak muda sekarang tuh butuhnya yang instan, masuk dapat jadi dan sebagainya. Tapi kalau dari nadir kan nggak seperti itu. Kita mengelola sesuatu yang
mentah yang kita olah jadi sesuatu yang matang yang bisa menghasilkan surplus seperti itu. Jadi agak sedikit kurang menarik biasanya buat anak-anak yang fresh graduate gitu, Mas. Masya Allah. Berarti memang ini Pak ya, tantangan ke depan ya terkait dengan SDM berarti Ya, Pak ya. betul. Bagaimana mengajak teman-teman untuk misalnya yang baru lulus ya atau yang punya minat di wakaf untuk bergabung, itu mungkin menjadi tantangan ya tersendiri ya. Ya, betul. Oke. Tadi saya ini Pak coba tertarik terkait dengan optimalisasi tadi Pak, aset-aset wakaf Pak. Nah itu bagaimana Pak triknya Pak? Karena mungkin banyak beberapa nazir yang dia mereka itu menerima aset wakaf tapi misalnya gitu ya yang tempatnya jauh gitu ya, bahkan mungkin ada yang sampai ribuan hektar tapi sampai sekarang itu tidak dikelola dengan baik. Mungkin ada triknya Pak. Ya, jadi Bang gini, kita selaku nazir pun saya sarankan jangan sembarangan menerima aset wakaf yang mau diwakafkan oleh calon wakif. Maksudnya karena kita perlu mengukur diri kita juga, kira-kira kita mampu tidak untuk mengelola aset-aset wakaf yang mau diwakafkan kepada kita oleh para calon nazir. Contohnya umpamanya kita ditawarkan tanah 20 hektar di Kalimantan gitu kan ya. Kalau kita tidak mampu untuk mengelola aset tersebut ya kita jangan berusaha untuk mengambilnya, tapi biasanya kita akan coba carikan solusi dengan menggandeng nadir-nadir yang lain untuk mengelola aset tersebut, kemudian dengan ditanamkan kelapa sawit lah atau dikelola dengan macam-macam dan sebagainya seperti itu. Nah, karena gini, pengalaman kita pun di lembaga kita saat ini biasanya antara aset tidak bergerak dengan wakaf tunai yang diberikan ke kita itu biasanya lebih banyak daripada aset tidak bergerak yang kayak tanah lah, bangunan dan sebagainya yang memang belum produktif, dan kita kan harus mencari dana yang luar biasa untuk memproduktifkan aset-aset wakaf yang kita terima tadi itu ya, sehingga aset tersebut itu tidak menganggur lama untuk dikembangkan dan menghasilkan surplus wakaf. Kan kasihan kepada wakifnya jika mereka berwakaf ke kita yang mereka mengharapkan akan mendapatkan pahala yang mengalir gitu dengan memproduktif aset tersebut, tapi kalau kita tidak punya kemampuan pendanaan untuk mengembangkan aset tersebut, pada akhirnya aset tersebut tidak berkembang begitu aja sehingga tidak menghasilkan apa-apa gitu. Kasihan kepada wakif. Makanya saran saya kepada para lembaga nazir wakaf, jangan sembarangan menerima aset wakaf yang ditawarkan oleh wakif. Kita harus bisa mengukur diri kita sendiri, kira-kira mampu atau tidak untuk mengelola aset tersebut. Gitu. Oh, Masya Allah, dahsyat, luar biasa sekali tadi. Ya. Mungkin terakhir nih Pak Afar, karena mungkin sudah malam juga, mungkin istirahat. Mungkin bisa disampaikan masukan atau misalnya pesan gitu ya kepada teman-teman semua yang mungkin lagi sedang menyaksikan video ini, mungkin agar jadi pencerahan buat kita semua Pak. Atau closing statement lah, silakan mungkin Pak Afar. Oke, gini, saya terus terang saja masih teringat dengan pesan salah seorang mantan direktur kita. Kayaknya sih ini saya juga nggak ngerti apa ada dalam sebuah hadis atau enggak, bahwasanya kita selaku pengelola aset wakaf produktif atau juga sebagai nadir gitu kan ya, kaki kita itu sebenarnya sudah menempel satu di sisi neraka, satu di sisi surga gitu katanya. Kalau seandainya kita selaku nadir itu yang amanah, profesional, transparan dan sebagainya, ya insya Allah surga jadi balasannya. Tapi kalau seandainya kita selaku nadir yang tidak amanah, kemudian menyelewengkan aset-aset wakaf yang kita terima, ya bukan surga yang kita terima, tapi bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam neraka. Jadi untuk seorang nadir, saran saya itu kita harus amanah dan profesional serta transparan, sehingga apa yang kita lakukan saat ini itu dapat menolong kita di akhirat nanti, gitu Mas. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah.
sangat inspiratif sekali ya penyampaian tadi, Masya Allah, Pak Parmuji. Beliau sangat concern sekali ya terkait dengan pengembangan wakaf produktif di salah satu lembaga nazir wakaf ya terbesar insya Allah, atau mungkin sebagai yang pertama ya, Pionir. Ya pionir insya Allah, pionir lembaga nazir. Jadi pengalaman dulu sangat teman-teman. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya disampaikan di komen di bawah. Nanti bisa kita sampaikan ke beliau, teman-teman yang ingin bertanya sebagainya. Baik, karena waktu juga, Pak Par, terima kasih atas sharingnya, ilmu yang sangat luar biasa sekali. Semoga teman-teman juga bisa mengambil atau memetik ya beberapa dari yang atau semuanya yang disampaikan oleh Pak Parmuji. Insyaallah semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Parmuji atas sama-sama. waktunya, meluangkan waktunya di tengah-tengah kita. Baik teman-teman semua, untuk video kali ini insya Allah kita cukup sekian. Nah, insya Allah kita akan kedepannya nanti kita akan lebih banyak membuat hal yang semacam ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih up to date lagi terkait dengan ilmu-ilmu perwakafan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, Pak Parmuji juga atas kehadirannya. Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya, di video-video berikutnya. Jangan lupa agar dakwah ini ya, agar video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ataupun bisa menyampaikan ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya yang lain. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.